البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Kitabnya disimak ya. Sekarang kita masih berada pada halaman 71. Halaman 71, penyebutan tentang kelompok sesat yang kelima. Kelompok sesat yang kelima seputar asma wa sifat. Sudah kita lewati berkali-kali. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak berdalam-dalaman di dalam apa? Di dalam memahami al asma wa sifat, tapi memperlakukan sebagaimana datangnya sesuai dengan dalil. Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun. Allah Ta'ala berbicara. Enggak neko-neko Ahlus Sunnah itu. Enggak mengatakan yang turun tuh bukan Allah, yang turun tuh utusannya, yang turun tuh malaikatnya. Kok sok tahu dari mana dia? Paham ya? Nah, yang punya sifat siapa? Allah Ta'ala. Yang komentar manusia. Sok tahu dia. Paham ya? Yang punya sifat aja enggak menjelaskan yang turun tuh malaikatnya. Tapi yang turun benar-benar siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang kelompok yang kelima ini dikenal dengan apa kemarin? Al-Mufawwidhah. Kelompok apa tadi? Al-Mufawwidhah. Ingat-ingat. Kelompok Al-Mufawwidhah kelihatannya mirip dengan Ahlus Sunnah tapi jauh dari pemahaman As-Sunnah. Mereka mengatakan menetapkan nama dan sifat tapi kosong dari makna. Jadi pahami ya? Kosong dari makna. Allah Ta'ala punya tangan? Punya. Maknanya apa? Wallahu alam. Maknanya apa? Wallahu alam, kata Mufawwidhah. Ini pendapat yang batil. Kenapa batil? Karena seakan-akan menuduh Al-Quran itu nggak ada maknanya, menuduh hadis Rasulullah itu nggak ada maknanya. Kan tuduhannya keji seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Abdul Hamid, beliau menukilkan di sini kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disimak. Qala Ibnu Taimiyah fi dar'i ta'arud al-aql wan naql. Ini bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah, menyebutkan wa haula'i ahlut tadlil wa tajhil. Mereka al-mufawwidhah, mereka adalah orang-orang yang tadlil, suka menyesatkan, wa tajhil, membodoh-bodohi. Alladzina haqiqatu qaulihim, ya, yang mereka hakikat ucapan mereka. Lihat ini hakikat ucapan mereka ini di garis ini. Innal anbiya jahilun dhalun. Lihat ini. Ucapan mereka ujung-ujungnya ini aslinya. Para nabi itu sesat. Para nabi itu bodoh katanya. Lah kok bodoh? Kenapa kok sesat? Karena para nabi dan para rasul itu enggak tahu maknanya. Bodoh berarti menurut versi mereka. Jadi paham enggak? Karena Mufawwidhah mengatakan makna wallahu alam. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Maknanya ada atau tidak? Maknanya ada. Makna hakiki yang yaliku bijalalih. Makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan ditiadakan. Ahlus Sunnah menyerahkan urusannya, diperhatikan ini. Ahlus Sunnah menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala seputar kaifiyah. Ini artinya kaifiyahnya. Jangan pernah tertukar. Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan. Makna tangan apa? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ya, ingat jangan tertukar ya. Naam. Kita lihat lagi hakikat ucapan mereka, innal anbiya jahilun dhalun. Hakikat ucapan mereka bahwasanya para nabi itu bodoh dan sesat. La ya'rifuna ma aradahu Allah bima wasafa bi nafsihi minal ayati wa aqwalil anbiya. Lihat ini. Mereka para nabi tidak mengetahui apa yang Allah telah inginkan dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dari ayat-ayat yang ada dan ucapan-ucapan para nabi. Paham belum? Menuduh para nabi itu bodoh, menuduh para nabi itu apa? Sesat. Paham ya? Kenapa? Mereka itu enggak tahu makna yang Allah inginkan.
Ini ucapan mereka al-mufawwidhah, kelompok sesat yang mereka berdalilkan dengan lafaz apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Ta'ala. Sampai makna pun diserahkan juga. Paham enggak nih? Sampai makna pun diserahkan juga. Ahlussunnah menyerahkan makna atau tidak? Ahlussunnah menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala atau menetapkan makna? Menetapkan, jangan tertukar. Ingat-ingat ya, karena mirip. Kalau antum masih tertukar berarti gagal paham. Gagal paham. Disimak. Tsumma haula'i minhum man yaqul. Kemudian mereka di antara mereka ada yang mengatakan al-murad biha khilafu madluliha adh-dhahir wal mafhum. Yang diinginkan dengan sifat-sifat tersebut menyelisih apa yang disebut, yang tunjukkan secara dhahir dan yang dipahami, kata mereka. Jadi dhahirnya tangan, katanya bukan tangan itu kekuatan katanya. Allahul musta'an. Wala ya'rifu ahadun minal anbiya wa malaika was sahabah wal ulama ma arada Allah biha. Dan enggak ada seorang pun dari kalangan nabi, dari kalangan malaikat, dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama yang mengetahui makna tersebut, yang mengetahui apa yang Allah inginkan, enggak ada yang tahu katanya. Kama la ya'lamuna waqtas sa'ah, sebagaimana mereka tidak mengetahui waktu kapan tegaknya hari kiamat. Kalau ini memang benar, kapan tegaknya hari kiamat, wallahu alam, memang kita enggak tahu, perkara ghaib. Tapi kalau makna tahu, diajarkan, makna ada, yaliku bijalalih, itu ingat-ingat itu. Makna hakikiyan yaliku bijalalihi. Makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Coba sekarang Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lailal akhir ila sama'id dunya kullal lailah. Allah Ta'ala Rabb kita turun ke dunia, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir setiap harinya. Makna turun itu apa, Mas? Ada maknanya nggak turun? Maknanya apa makna turun itu? Yang layak sesuai dengan Naam ahsan tabarakallahu fiik. Maknanya ada. Bentuk turunnya bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya? Allah alam. Itu Ahlussunnah. Paham ya? Ahlussunnah itu. Yang diserahkan tuh kaifiahnya. Makanya ketika Imam Malik bin Anas ditanya, "Kaifal istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun. Wa su'alu anhu bid'atun. Keluarkan mubtadi' ini fonis. Paham ya? Nah, artinya apa? Artinya ketika Imam Malik ditanya, bagaimana istiwanya? Kata Imam Malik, istiwanya itu sudah diketahui maknanya. Bagaimananya majhul, kita enggak tahu. Mengimani tentang istiwanya Allah Ta'ala wajib. Pertanyaan tadi bid'ah, keluarkan orang tersebut dari majelisnya. Karena khawatir membuat syubhat di situ ya. Kesimpulannya tadi itu, menetapkan mana, mengembalikan kaifiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak ulang-ulang biar enggak tertukar ya. Kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik. Halaman 72 disimak. Halaman 72. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan bal tajri ala dhahiriha. Bahkan na barakallahu fiik, ayat-ayat kaitannya dengan sifat atau nama berjalan sesuai dengan dhahirnya. Kata mereka nih ya, wa tuhman ala dhahiriha, dibawa pada makna dhahirnya. Nah, dibawa pada dhahirnya. Dhahirnya tangan, tapi wa ma'a hadza fala ya'lam ta'wilaha illallah, wa la ya'lam ta'wilaha illallah. Bersamaan dengan ini tidak ada yang tahu maknanya, hakikatnya kecuali Allah Ta'ala. Fayatanaqaduna haitsu asbatu laha ta'wilan yukhalifu dhahiraha. Maka mereka terjatuh dalam tanaqud, kontradiksi. Ketika mereka menetapkan untuk nama dan sifat tersebut ada ta'wilannya, ada tafsirannya, tapi menyelisih dari dhahirnya. Tangan dibilang nikmat. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala dibentangkan, bukan tangan itu, nikmat katanya. Bukan nikmat itu, tapi rahmat katanya. Keliru. Masa rahmat cuma dua? Masa nikmat cuma dua?
Nikmat rahmat luas. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Jadi mereka gagal paham ya, Allahul musta'an. Wa qalu, mereka mengatakan ma'ahada, bersamaan keyakinan ini, innaha tuhmal ala dhahiriha, katanya bahwasanya ayat sifat di bawah sesuai dengan dhahirnya. Ini ucapan mereka ya, tapi mereka memaknakan berseberangan dengan dhahirnya. Perhatikan ini, berseberangan dengan dhahirnya. Paham ya? Dhahirnya barakallahu tangan, kata dia bukan tangan. Kan berseberangan. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi dhahir, yang nampak barakallahu fiik, itu kalau tangan ya tangan itu dah. Enggak usah diubah-ubah tangan maknanya nikmat. Itu semuanya enggak ada dalilnya. Wa hadza ma anqarahu Ibnu Aqil ala Syaikhatil Qadi. Ala syaikhihi, yang benar ya. Yang tepat ala syaikhihi itu tak mabutah keliru, yang benar ha itu ala syaikhihi. Nah, barakallahu fiik, yang benar ala syaikhihi. Naam. Hal ini sebagaimana yang diingkari oleh Ibnu Aqil terhadap gurunya, yaitu Al-Qadhi Abi Ya'la. Nah, Al-Qadhi Abi Ya'la dalam kitab Dham Ta'wil. Bisa dipahami ya? Jadi kalau menetapkan secara dohirnya, tafadhal, tapi maknanya harus sesuai dengan dohirnya juga, itu loh. Paham? Kami menetapkan Allah Ta'ala punya tangan, menetapkan makna tangan, tapi nikmat itu keliru. Bisa dipahami enggak? Ayo, semoga mudah. Na'am barakallahu fiik. Adapun lawazimnya disebutkan lawazimnya banyak sekali itu. Nah, barakallahu fiik. Kita ambil satu lawazimnya. Wa lazimu qaulihim anna Allah khatabana bi kalamin la na'rif ma'nah. Lihat ini. Berarti keharusan ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya maknanya wallahu alam, keharusan ucapan mereka disimak itu bahwasanya Allah Ta'ala mengajak bicara kita dengan ucapan yang kita enggak tahu maknanya. Rugi nggak berarti kira-kira? Secara dohir rugi. Dan menuduh bahwasanya Al-Quran itu nggak ada maknanya, kan batil ucapan tersebut. Faham? Nah, itu tuduhannya nggak benar. Lazimnya ucapan mereka mengatakan Allah Ta'ala maknanya nggak ada, maknanya wallahu alam, itu berarti mengharuskan bahwasanya Allah Ta'ala ngajak bicara kita dengan ucapan yang kita nggak tahu maknanya. Padahal dalam Al-Quran maknanya tahu nggak kita maknanya? Tahu, jelas, wadih, gamblang. Wallahu ta'ala yaqul hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuh Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hamim yaitu Al-Qur'an yang diturunkan dari Rabb semesta alam, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa itu? Kitabun, Al-Qur'an maksudnya. Fussilat, yang telah dirinci ayat-ayatnya, yaitu Qur'an Arabian, berbahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang tahu, orang-orang yang paham. Maknanya ada. Ini yang kita ambil barakallahu fiik. Insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna tapi menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mufawwidhah firqatun dhalah mudillah, kelompok yang sesat dan menyesatkan, mengatakan Allah Ta'ala memiliki apa? Tangan, tapi maknanya wallahu alam. Ini perbedaannya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.